Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang matematika wajib, yaitu evaluasi 3.1 peluang kelas 12 nomor 11 sampai 15, pengarang buku penerbit buku Rama Widya, pengarang buku Suha Sembiring dan Marsito, kurikulum 2013 revisi. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nomor 11. Satu gedung mempunyai 5 pintu keluar. Berapa cara seseorang dapat masuk dan keluar dengan A. Seberapa pintu, B. Pintu yang berlainan. Kita jawab bagian A. Ini adalah anggap saja ada 5 pintu ya, pintu keluar. Jadi kalau sembarang pintu berarti kita bisa masuk pintu 1, bisa masuk di pintu, ada keluar pintu 1, bisa masuk pintu 1, keluar pintu 2, pintu 2, masuk pintu 3, bisa juga keluar pintu 3, pintu 4, dan serta pintu ke-5. Jadi bisa pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, 5. Keluarnya pun bisa pintu 1, jadi masuk pintu 1, keluar pintu 1, masuk pintu 1, keluar pintu 2, masuk pintu 2, pintu 1 kita pintu 3, masuk pintu 1, pintu 4, masuk pintu 1, keluar pintu 5, bisa juga seperti itu. Jika masuk pintu 1 maka bisa keluar pintu 1, 2, 3, 4, 5. Masuk pintu 2 juga bisa, sama ya. Masuk pintu 3 bisa keluar 1, 2, 3, 4, 5. Masuk pintu 4 bisa keluar 1, 2, 3, 4, 5. Masuk pintu 5 juga bisa keluar di pintu 1, 2, 3 ataupun 5. Jadi ada berapa cara? Sekarang ada 5 pintu, setiap pintu ya. Ada 5 pintu, kemudian setiap pintu bisa keluar lewat 5 pintu pula, berarti 5 kali 25, 5 kali 5 sama dengan 25 cara. Bagian B, pintu yang berlainan, pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5. Berarti kalau kita masuk di pintu 1, maka keluarnya di pintu 2, pintu 3, atau pintu 4, atau pintu 5 ya. Jika masuk pintu 1 maka bisa keluar di pintu 2, 3, 4, 5. Jika masuk pintu 2 bisa keluar di 1, 3, 4, 5. Masuk pintu 3 maka bisa keluar 1, 2, 4, 5. Kita masuk pintu 4 maka bisa keluar 1, 2, 3, 5. Dan masuk pintu 5 maka bisa keluar 1, 2, 3, 4. Sehingga ada berapa cara, yaitu jadi 5 kali 4 ada 20 cara. Kemudian nomor 12. 2 orang berada dalam satu gedung mempunyai 5 pintu keluar. Berapa cara mereka dapat keluar dari gedung tersebut dengan pintu sembarang, B. Pintu berlainan. Jadi ada 2 orang ya, dari 5 pintu, berarti bisa keluar dari pintu 1, pintu kedua, orang pertama pintu 1, dan kemudian orang kedua pintu 1. Bisa juga di pintu kedua ya, jadi bisa orang pertama pintu 2, pintu 2, pintu 3, pintu 3, pertama dan kedua. Jadi bisa juga pintu 4, pintu 4, pintu 5, dan pintu 5. Jika orang satu keluar pintu 1, maka orang kedua bisa keluar pintu 1, 2, 3, 4, 5. Jika orang ke 1 bisa keluar pintu 2, maka orang kedua bisa keluar pintu 1, 2, 3, 4, 5. Begitu seterusnya ya, sampai ada 5 pintu ya. Maka ada 5 kali 5 cara ya. Jadi orang pertama, orang kedua bisa keluar. Nah, kemudian selanjutnya jika orang kedua bisa keluar di pintu 1, maka orang ke 1 bisa keluar pintu 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu pula ya. Yang kedua, pintu kedua, maka orang 1 bisa juga keluar dari pintu 1, 2, 3, 4, 5. Begitu seterusnya untuk pintu 3, pintu 4, dan pintu 5. Sehingga ada juga 5 kali 5, ada juga 25 cara. Jadi orang persatu bisa keluar dari ruangan dengan 5 kali 5, 25 cara. Kemudian orang kedua bisa keluar dari ruangan dengan 5 kali 5, 25 cara. Jadi orang ke satu kalau bisa keluar dari ruangan dengan 25 cara, tambah 25 cara, sama dengan 50 cara. Kemudian bagian B, bisa keluar pintu 1, pintu 2, 3, 4, dan 5. Jadi misalnya orang pertama keluar pintu 1, maka orang kedua harus keluar dari pintu 2, 3, 4, ataupun 5. Menjelaskan, jika orang 1 bisa keluar pintu 1, maka orang kedua bisa keluar dari 2, pintu 3, pintu 4, dan pintu 5.
Begitu pula orang satu bisa keluar pintu 2, maka dia bisa keluar dari pintu 1, 3, 4, 5. Begitu seterusnya. Kalau orang satu bisa keluar pintu 3, maka orang kedua bisa keluar dari pintu 1, 2, 4, dan 5. Kalau orang pertama bisa keluar pintu 4, maka orang kedua bisa keluar dari pintu 1, 2, 3, dan 5. Begitu pula kalau orang bisa keluar dari pintu 5, maka orang kedua bisa keluar dari pintu 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 20 cara ya, jadi 5 kali 4 sama dengan 20 cara untuk orang pertama bisa keluar dari sepintu, sebab orang pertama yang duluan keluar. Kemudian jika orang kedua keluar pintu 1, maka orang pertama bisa keluar dari pintu 2, 3, 4, 5. Jika orang kedua bisa keluar dari pintu 2, maka orang pertama bisa keluar dari pintu 1, 3, 4, dan 5. Begitu seterusnya sampai di pintu yang ke-5. Jadi orang kedua bisa keluar dari pintu 5, maka orang pertama bisa keluar dari pintu 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada juga 5 kali 4 sama dengan 20 cara. Jadi orang ke satu dan orang kedua bisa keluar dari ruangan dengan 20 cara tambah 20 cara sama dengan 40 cara. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian nomor yang ke-13. Suatu gedung mempunyai 5 pintu keluar. Berapa cara 2 orang dapat masuk dan keluar dari gedung tersebut jika saat masuk dan dengan pintu sama dan keluar dengan pintu yang berbeda. Ya, kita lihat lagi modelnya seperti ini. Masuk di pintu yang sama, maka keluar bisa pintu yang berbeda ya. Untuk orang satu. Jika orang satu dan orang kedua masuk pintu 1, maka orang satu keluar pintu 2 dan orang ketiga keluar pintu 3. Orang satu dan kedua masuk pintu 1, maka orang pertama pintu 2 dan orang kedua keluar pintu 4. Orang satu dan 2 masuk pintu 1, orang ke 1 keluar pintu 2 dan orang keluar pintu 5. Jika orang 1 dan 2 masuk pintu 1 dan orang ke 1 keluar pintu 3, orang kedua keluar dari pintu 2. Jadi ini yang di atas ini adalah sama-sama pintu 1, tapi orang pertama keluar pintu 2. Maka orang kedua pintu 3, 4, 5 ya, ini ya. Coba itu ilustrasi yang untuk yang pertama. Nah, ini jika orang ke 1 dan kedua masuk pintu 1 dan orang 1 keluar pintu 3, maka orang kedua keluar pintu 4. Ya. Jadi pintu 2, 3, 2, 4 dan jika keluar orang 1 maka masuk pintu 1. Keluar pintu 3 dan orang kedua keluar pintu 5. Jika orang 1 dan kedua masuk pintu 1 dan orang 1 keluar pintu 4, dan orang kedua keluar pintu 2 ya. Kemudian jika orang 1 dan 2 masuk pintu 1 dan orang 1 keluar pintu 4 dan orang kedua keluar pintu 3. Jika orang ke 1 dan kedua masuk pintu 1 dan orang 1 keluar pintu 4 dan orang kedua keluar pintu 5. Jika orang pertama dan kedua masuk pintu 1 dan orang 1 keluar pintu 5 dan orang kedua keluar pintu 2. Nah, begitu seterusnya. Jika orang pintu 5 mau kedua pintu 3. Kemudian jika orang 1 dan kedua masuk pintu 1, orang 1 keluar pintu 5 dan dia keluar pintu 4 ya. Apabila cara masuk dan bersama di pintu 1 adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 3 pertama ya, kemudian 3 kedua, kemudian 3 ketiga. Jadi ada 4 kali 3 menjadi 12. Karena ada 5 pintu masuk yang berbeda, sehingga banyaknya cara masuk pintu yang sama dan keluar dari pintu berbeda adalah 5 kali 3 kali 4. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 cara. Untuk orang yang kedua, hal yang sama terjadi pada orang kedua, sehingga cara orang satu itu juga menjadi cara orang kedua, yaitu 60 cara. Sehingga banyak cara keluar masuk dari ruangan itu dengan berbeda ya. Cara masuk dengan pintu yang berbeda, masuk bersama dengan pintu yang berbeda adalah 60 tambah 60 sama 120 cara. Kemudian nomor 14. Tentukan banyaknya bilangan terdapat 3 angka dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika A pemakaian angka boleh berulang, B pemakaian angka tidak berulang. Kita jawab. Jadi A, ini posisi 1, angka 1, angka 2, angka 3. Yang ke 1 itu bisa diisi oleh 6 angka, itu angka 0 sampai 5 ya. Yang disusun dari 6 angka ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ke
2 boleh berulang, berarti juga ada 6 angka boleh karena bisa 00. Kemudian yang ketiga juga boleh 6, jadi 0, 6, 6 angka juga boleh berulang ya. Kemudian bagian ya, jadi banyaknya pemakaian angka boleh berulang itu adalah 6 kali 6 kali 6 sama 216. Kemudian jadi banyaknya cara menyusun 3 angka dari 6 angka yang boleh berulang adalah 216 cara. Kemudian bagian B, A1, A2 sampai A3. Nah, yang pertama itu diisi dari 6 angka. Kemudian karena sudah terpakai angka dan tidak boleh berulang, maka di A2 itu ada 5 angka ya yang bisa mengisinya. Begitu juga dengan untuk angka yang ketiga, berarti ada 4 angka ya. Nah, maka banyaknya angka itu adalah 6 kali 5 kali 4 sama 120. Jadi banyaknya cara menyusun 3 angka dari 6 angka yang tidak boleh berulang adalah 120 cara. Suka dengan videonya? Like dong. Nomor 15. Tentukan banyaknya bilangan ganjil yang lebih dari 300 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 jika A. Pemakaian angka boleh berulang, B. Pemakaian angka tidak berulang. Jawaban bagian A. Pemakaian angka boleh berulang. Angka yang bisa mengisi angka pertama adalah 3, 4, 5. Angka yang kedua bisa disempat oleh sembarang angka ya. Kemudian ciri angka ganjil adalah angka satuannya adalah 1, 3, dan 5. Nah, maka di sini angka 1, angka 2, angka 3 jadi angka 1, 3. Kemudian A2-nya bisa ditempati oleh 6 angka. Kemudian angka ketiga bisa oleh 3 angka. Sehingga banyaknya angka yang bisa dibuat dari tiap pemakaian angka boleh berulang adalah 3, 6, 3 sama dengan 54. Kemudian jadi banyaknya cara menyusun 3 angka dari 6 angka boleh berulang adalah lebih dari 300 adalah 54 cara. Kemudian bagian B. Angka yang bisa mengisi angka pertama adalah 3, 4, 5. Kemudian angka yang bisa kedua ditempati sembarang angka. Kemudian ciri angka ganjil angka satuannya adalah 3 dan 3, 1, 3 dan 5. Sehingga angka satunya adalah 3, angka duanya adalah 5, dan kemudian angka tiganya adalah 3. Dikurangi jumlah tulisan bentuknya 3P, 3, 3, 5P, 5 jumlahnya 3P, 3 adalah 5, dan 5P, 5 adalah 5, sehingga jumlah angka yang ada adalah 3 kali 5 kali 3, kurang 5 tambah 5 jadi 45, dikurang 10, hasilnya adalah 35. Jadi banyaknya cara menyusun 3 angka dari 6 angka tidak boleh berulang dan lebih dari 300 adalah 35 cara. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Lemony Snitten, Matematika, Min of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.